Waduh, saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada malam kali ini tidak lupa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran itulah yang meringankan langkah kaki kita ke tempat ini. Kesyukuran itulah yang meringankan kita dalam melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan atas diri kita selama ini. Kesyukuran itulah yang menjadikan kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini adalah bab terakhir, pembahasan terakhir dari bab yang keempat, yang kaitannya dengan musibah dan kesulitan hidup. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendapatkan musibah? Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan nikmatnya sulit hidup atau kesulitan dalam kehidupan? Tentunya kita pernah merasakan salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, yaitu musibah atau kesulitan hidup yang tidak kita inginkan, yang tidak kita mintakan, atau yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita. Tapi kalau sudah terjadi, sehebat apapun kita tidak akan mampu menolaknya atau menghindarinya. Maka di situ ada pembahasan kita adalah tawakal dalam urusan rezeki. Rezeki atau rezeki. Mahwa rezeki. Mahwa rizqun, Bapak Ibu. Apa itu yang disebut dengan rezeki? Mau kemana? Mau cari rezeki. Apa itu rezeki? Uang apakah termasuk rezeki? Termasuk. Apalagi yang disebut dengan rezeki? Dikatakan bahwa rezeki sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dia tidak harus berupa uang. Iya, tidak harus berupa uang. Kesehatan itu adalah rezeki. Pemberian Allah kepada hambanya yang kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh sang hamba atau seorang hamba. Itu rezeki. Kaitannya dengan tawakal seperti apa tawakal? Tawakal ya tawakal tawakkulan. Nah, seperti menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha, itu tawakal. Kalau kita belum berusaha tapi mengharapkan hasil daripada Allah, namanya apa? Tidak tahu diri, pasrah. Nah, itu tidak tahu diri, malas. Apalagi kita belum berusaha tapi saya tawakal. Jenengan tidak berangkat haji, saya tawakal kalau ditakdirkan haji juga haji. Gitu. Dan yang semisalnya itu. Inilah babnya adalah kendala-kendala dalam di jalan ibadah. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan materi kita yaitu musibah dan kesulitan hidup, tawakal dalam urusan rezeki. Ada 4 hal yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan malam kali ini. Pertama, untuk masalah urusan rezeki yang berkaitan dengan rezeki, satu, kita harus percaya pada janji Allah. Harus percaya sama janji Allah. Kalau nggak percaya, jangan menagih di hadapan Allah. Kita aja nggak percaya sama janjinya. Kenapa kita harus komplain terhadap Allah SWT? Yang kedua, pembahasan kedua adalah rezeki itu dibagi sebelum manusia lahir. Sebelum kita lahir itu sudah ada bagiannya, bukan diberi, dibagi takarannya.
Ya kan, ketika janin di dalam rahim ibunya usia 4 bulan ditiupkan ruh ke dalamnya, salah satu rezeki sudah ditetapkan di sana. Yang ketiga, rezeki itu bagi orang hidup. Apa maksudnya bagi orang hidup? Orang mati dapat rezeki tidak? Tidak. Sederhana nanti. Yang keempat, Allah menjamin rezeki setiap hambanya. Setiap hambanya. Kalau kita umumkan, setiap makhluknya itu sudah ada batasan rezekinya. Lebih khusus adalah untuk kita manusia, itu sudah ada takaran rezekinya. Maka kalau kita lihat pada diri kita masing-masing, sekeras apapun kerja kita, sesemangat apapun kerja kita, kalau Allah memutuskan rezekinya segitu, ya segitu. Kita misalkan sudah kerja keras, kalau memang Allah menakdirkan sebulan itu 10 juta, ya sudah segitu. Amin. 10 juta, ya. 10 juta. Itu Bapak Ibu ya rahmatullah. Yang 9.500.000 untuk bayar hutang, sisa 500. Jadi 1 bulan sisa 500. Inilah janji Allah, 4 hal kita harus tanamkan pada diri kita. Kita menjadi makhluk atau menjadi hamba yang optimis, at-tafaul atau mutafailun, orang yang optimis terhadap janji-janji Allah. Masalahnya di sini, Bapak Ibu. Masalah kita itu di sini. Ini 6 dari sekian banyak yang berkaitan dengan masalah rezeki dalam kehidupan kita. Ini kan contoh simpelnya saja, bahwa ya, permasalahan adalah terkadang yang berkaitan dengan rezeki, dia tidak mau menikah atau menunda pernikahan karena takut miskin. Ya Allah, bagaimana saya nikah? Makan sego kucing setiap hari aja nggak mampu, apalagi sego macan yang lebih besar. Itu nggak bisa. Kenapa? Apalagi nanti kalau menikah muncul ketakutan. Ketakutan itu dikaitkan dengan rezeki, bukan dikaitkan dengan bagaimana nanti saya menjadi seorang imam dalam keluarga, bagaimana nanti saya harus mengatur keluarga kecil saya. Tapi masalah pada rezeki. Siapa di antara kita yang belum nikah? Banyak. Apa tuh masalahnya kenapa jenengan tidak mau menikah sekarang? Masalahnya apa? Coba sampaikan ke lazismu. Lazisnya belum nikah ya? Sudah segera bertobat. Iya. Kenapa disampaikan kepada lazismu? Zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Gitu. Dulu uang zamal, baitul mal, wa tamwil, itu uangnya yang dari infak sedekah itu dipakai untuk membiayai orang yang memiliki hutang. Itu masih lebih. Orang yang mau punya usaha tapi nggak punya modal dikumpulkan, dikasih modal, dikasih semua, uang di baitul mal masih lebih. Jadi, seperti itu. Yang bujang-bujang yang mau menikah alasan tidak punya uang untuk beli mahar dikumpulkan. Dikasih dana untuk mahar dan itu masih lebih. Maka kalau misalkan masalahnya tidak mau menikah lantaran tidak punya modal untuk beli mahar, hubungi lazismu. Itu. Kalau ketua lazismu kok belum nikah, ini ketua PDM tanggung jawab. Amar ma'ruf nahi munkar gerakan perserikatan kita ini. Jadi memang kita harus sadar bahwa memang sebagian daripada kita takut miskin atau khawatir dengan urusannya. Saya kan masih kuliah. Nanti itu semuanya dikaitkan dengan rezeki. Mereka yang nikah muda, ya ada juga yang tidak survive hidupnya, itu juga ada. Dan itu sudah bagian daripada ketentuan Allah. Yang kedua yang berkaitan dengan rezeki adalah banyak anak itu menjadikan dia takut miskin. Takut kalau miskin gitu. Jadi yang banyak anak, bapak mau berapa? Saya maunya 4. Ibunya mau berapa? Jangan 4, 2 saja. Ya sudah, 2 tambah 4 jadi 6. Semuanya dapat. 2 anak pelatihnya. Banyak anak takut miskin. Berlomba-lomba sebagaimana Rasul menganjurkan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan yang
tazawwadul wadudal waluda. Jadi perempuan yang bahasa kita produktif dan bisa memiliki banyak anak. Yang subur, makmur. Yang badannya besar biasanya subur. Tapi kok belum nikah? Nah, itu. Belum nikah aja subur, apalagi kalau sudah nikah malah bisa kempes. Karena mikir. Nih, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan rezeki. Itu kadang kita menuntut diri kita untuk bekerja tidak kenal waktu. Ya karena takut miskin, kalau tidak bekerja itu miskin. Sehingga yang ditakutkan adalah kemiskinan itu. Maka badirul a'mal, berarti di situ itu belum nikah juga. Dari telinganya ketahuan tadi. Badirul al-a'mal, segerakanlah untuk melaksanakan amal baik sebelum datang 7 keadaan. Salah satu adalah al-faqra munsiyan, kefakiran yang melupakan. Orang yang fakir tapi melupakan dirinya akan Allah. Sudah fakir, lupa akan kewajibannya. Yang dilakukan apa? Ya kerja. Kalau fakir dan ingat terhadap Allah melaksanakan kewajiban, lebih baik tidak. Lebih baik apa buatan Bapak Ibu? Dari yang pertama, lebih baik daripada fakir yang melupakan. Orang fakir yang ingat kepada Allah sehingga dia melaksanakan perintahnya, itu lebih baik daripada orang fakir yang melupakan. Kefakirannya itu merupakan hak dan kewajiban dirinya. Jadi kan pilih yang pertama atau kedua. Pilih yang fakir masih ingat kepada Allah atau fakir yang melupakan. Monggo ayo kita aminin, ayo pilih yang mana Bapak? Kaya yang tidak menyombongkan, itu kondisi yang kedua. Kaya yang tidak menyombongkan. Awil ghina mutghiyan, orang yang kaya menyombongkan itu juga buruk. Dia sombong. Kalau ada orang kaya kemudian sombong di jalanan, wajar tidak? Tidak wajar juga, Pak. Tidak wajar. Kalau manusiawi iya, itu manusiawi. Kalau orang miskin petakilan, pencilaan, pecicilan, wajar tidak? Nah, itu. Nah, makanya di sini yang ke-6 saya tulis orang kaya itu fisiknya lemah. Orang kaya fisiknya lemah. Jadi Pak, siapa di antara kita yang kaya? Ayo, nggak apa-apa Pak. Orang kaya itu fisiknya lemah. Itu kan pendapat saya. Pendapat yang saya dapatkan. Maksud fisiknya lemah bagaimana? Dulu ketika dia masih sederhana, naik kereta berdiri, kereta Pramek itu kuat Pak. Dari Jogja ke Solo berdiri itu kuat. Sekarang kalau dia sudah punya uang, nggak mau naik seperti itu. Cari kelas yang bisnis eksekutif, duduk lagi. Karena dia punya uang. Ya toh? Dulu ketika sederhana masih kuat mengayuh sepeda. Naik motor itu masih kuat. Sekarang dia sudah kaya, udah nggak kuat lagi. Naiknya apa? Mobil. Pakai sopir. Gitu, Pak. Kadang dia pakai bawa jasnya itu tidak kuat Pak. Yang bawa siapa? Asistennya. Sampai-sampai tidak kuat membawa kacamatanya. Itu asistennya yang membawa. Itu karena dia orang kaya. Maka semuanya itu dibawa sama orang lain. Nah itu orang kaya itu fisiknya lemah. Jadi bukan lemah secara hakiki, bukan. Nah kaya di sini kita itu tidak akan pernah kaya. Sampai akhir kapanpun kita tidak akan pernah kaya. Ghani yang kita artikan kaya itu tidak pas sepertinya. Karena ghaniyun lawannya adalah fakirun. Apa makna fakir? Apa artinya fakir? Orang yang fakir itu apa? Orang yang butuh. Orang yang fakir adalah orang yang butuh. Ghani orang yang kecukupan, tidak butuh. Dan antara kita tidak ada orang yang tidak butuh. Maka al-ghaniyyu kembalinya kepada Allah. Allah itu tidak butuh terhadap usaha makhluknya. Allah kaya dengan sendirinya. Inilah antumul fuqara ilallah. Kalian itu adalah orang-orang yang butuh atau memerlukan campur tangan Allah. Yang keempat, mengedepankan pekerjaan atas kewajiban ibadah. Kita koreksi diri kita, Bapak Ibu. Inilah yang kadang-kadang membuat kita menjadi buta waktu.
Dari pagi jam 9 kita bekerja, ada waktu zuhur itu tinggal sebentar sedikit. Itulah talbisul iblis. Bisikan setan itu seperti itu. Talbisul iblis. Demikian. Dia akan menggoda, tinggal sebentar, tinggal sebentar. Maka dalam salah satu tafsir, ketika mufassir menafsirkan surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Apa arti al-asr? Wal asri. Apa artinya? Memeras. Memeras. Satu makna dikatakan waktu ad-dahru atau al-waktu. Tapi al-asr juga bermakna memeras. Apa kaitannya dengan memeras? Maka perasan jeruk dalam bahasa Arab kita sebut dengan apa? Ustaz As'ad. Asir, namanya asir, perasan. Dan asir itu diartikan dengan jus. Karena dia adalah perasan. Wal asri, demi waktu asar, di mana orang-orang Arab pada waktu itu ketika sudah datang waktu asar, mereka memeras keringatnya. Ayo segera selesaikan sebelum waktu malam tiba. Kita harus segera. Ketika dia mengejar target sebelum malam tiba, kerjaan ada sudah selesai, lupa dengan waktunya. Kita demikian kerjaan tugas, kerjaan laporan dan sebagainya, kita juga harus ingat dengan kewajiban. Kemudian juga dapat pekerjaan itu menjadi jaminan kenyamanan hidup. Jadi yang kaitannya dengan rezeki, yang penting saya dapat pekerjaan. Jadi kesuksesan seorang anak dinilai orang tua kadang dinilai dari dapat pekerjaan tidak setelah dia lulus. Padahal bukan itu barometer ukuran satu-satunya, bukan demikian. Kita juga demikian Bapak Ibu, dalam konteks seorang hamba mendapat pekerjaan itu bukan sebuah ukuran kesuksesan kita. Tapi masih ada ketindaklanjutannya. Kita apakan dengan pekerjaan itu? Apakah kita mengendalikan pekerjaan itu atau kita yang dikendalikan oleh pekerjaan tersebut? Ini kekhawatiran kita dengan rezeki. Kita khawatir miskin, ya toh, yang kaitan dengan rezeki, atau khawatir kelaparan mengakibatkan kematian, atau nanti ketidakanggapan, orang dianggap dia. Pokoknya kalau saya tidak punya harta itu nggak dianggap. Lam yakun syai'an mazkura, tidak disebut-sebut dia tidak disebut-sebut. Tapi kalau orang yang mana yang mohon maaf, di masjid sebelah, jadi ketika takmirnya itu mengumumkan siapa yang akan berkorban, itu lengkap dengan haji dan hajahnya. Kok apal mas kayak itu mas? Iya, karena dulu pernah kejadian diprotes takmirnya lantaran tidak menyebut haji dan hajahnya. Diprotes ya. Lah kalau misalkan kayak Bang Haji Muhyiddin gimana? Ya haji Bapak Ketua RW Muhyiddin. Kayak gitu. Nah inilah masih ada. Alhamdulillah kita tidak termasuk yang demikian. Nah ibu bapak jamaah rahimakumullah, kekhawatiran dengan rezeki itu seperti ini. Efeknya, dampaknya. Orang kalau sudah dalam lingkaran kemiskinan, kelaparan, kematian dan merasa tidak dianggap, bisa nggak dia khusyuk dalam beribadah? Tidak bisa. Karena masalahnya di sini loh, kekhawatiran ini dia masih khawatir dengan masalah rezekinya. Toh uang banyak tidak menjadikan orang itu tenang dan tentram, belum tentu. Orang yang tidak memiliki uang banyak juga belum tentu gelisah, belum tentu. Karena takaran ketenangan dan kegelisahan bukan dari banyak sedikitnya uang. Kembali kepada batin, bagaimana dia mencantolkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka kajian buku ini memang pendekatan hati. Sebagaimana Imam Al-Ghazali juga menulis dengan perasaan hatinya. Slide yang kelima, ada kurang lebih 30 slide lah ya. Ini masih yang kelima. Yang pertama tadi ada 4 hal. Percaya pada janji Allah, ini yang pertama. Percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah belum kita itu percaya? Kalau kita mengatakan saya sudah percaya terhadap janji Allah, apa buktinya? Kenapa kita masih gelisah ketika kita terjun dalam jual beli, kemudian ketika barang kita tidak laku, muncul kegelisahan. Kok nggak laku-laku ya? Muncul pertanyaan, ada apa ini kok tidak laku-laku? Tetangga sampai kok lebih laku ya? Ada kekhawatiran. Bukankah tadi kita mengatakan kita ini orang yang sudah percaya terhadap janji Allah, janji akan Allah berikan rezeki kepadanya.
Maka di sini saya menyampaikan bahwa inilah undangan. Posisi kita itu kalau orang yang diundang kemudian dijanjikan diajak makan oleh calon wali kota. Sekarang kan lagi ramai tuh, Pak. Ini di Sleman, calon bupati. Tapi kalau di kota disampaikan calon bupati kan nggak nyambung. Kalau kota kan wali kota. Terus jalan apa lagi? Presiden. Diundang itu, Pak. Dijanjikan mau diundang. Kalau jenengan diundang oleh misalkan Bapak calon wali kota, bukan wali kota Jogja, mau diajak makan malam undangan resmi, kira-kira jenengan ragu nggak kalau ini undangan palsu atau undangan akan dibatalkan? Muncul nggak perasaan seperti itu? Tidak muncul, betul Bapak, tidak akan muncul. Apalagi undangannya memang undangan resmi. Atau di sini nih, diundang dan dijanjikan diajak jamuan makan siang oleh Ketua PP Muhammadiyah. Kami alumni dari PCM Mesir nganyarin Ketua PP Muhammadiyah yang baru, nganyari sekalian Ketua Aisyahnya, kami anyarin di rumahnya. Dijanjikan seperti itu, mungkin tidak dibatalkan, kemungkinan kecil karena acaranya resmi. Kita aja ketika diundang oleh manusia, itu kita yakin nanti akan mendapatkan apa yang diundang, yang dijanjikan itu. Bagaimana dengan janji Allah? Kenapa kita masih tidak percaya? Yang katanya dengan rezeki. Allah sudah membagi rezeki. Ada kalimat Bapak Ibu, mana yang lebih tepat? Mencari rezeki atau menjemput rezeki? Mencari rezeki atau menjemput rezeki? Mau kemana? Saya mau cari rezeki, mau cari nafkah atau menjemput nafkah? Menjemput rezeki atau menjemput istri? Istri orang atau istri sendiri? Nah itu kan redaksi kita. Saya tidak mempermasalahkan pada pembahasan rezeki, pembahasan istilah itu tadi. Jadi kita kan rezeki sudah dibagi oleh Allah, kita tinggal menjemput. Nah karena kita tidak tahu di mana harus menjemput, harus ada ikhtiar, ada usaha. Harus ada usaha yang demikian itu. Tidak bisa berpangku tangan. Sekalipun dia adalah nabi ataupun rasul pun tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Apalagi dengan kita. Bagaimana janji, kepercayaan kita terhadap janji Allah? Usaha dulu, baru nanti tawakal. Orang pada datang ke Taspen. Taspen itu apa? Tabungan pensiun ya, tabungan simpanan pensiun. Anda kan belum pensiun, kenapa cari di sini? Ya siapa tahu rezeki saya ada di sini. Ya gimana? Kemudian antri di kantor pos, ambil dana pensiun. Anda kan bukan PNS. Kok cari pensiunan? Anda juga belum pensiun. Kok cari dana pensiun di kantor pos? Ya siapa tahu rezeki saya di sini. Bukan demikian. Bukan demikian. Bagian daripada usaha kita menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Akal itu, kemampuan kita itu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus mencari tahu dengan akal sehat kita. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sudah tidak pantas kalau kita tidak percaya terhadap janji Allah untuk masalah rezeki ini. Jadi sudah tidak pantas kalau kita masih ragu, mamang, bimbang, khawatir terkait dengan rezeki kalau rezeki kita jatuh pada orang lain. Khawatir saya. Jualan kalau buka Sunmore di Sunmore hari Ahad, itu kan sudah ada nomor-nomornya. Blok-bloknya sudah dikasih nomor. Itu kadang jangan di sini, ini punya saya. Ya, jangan pindah ke tempat lain sajalah. Sebelah sana itu ramai. Enggak, rezeki saya di sini. Dari mana kita tahu kalau rezekinya di situ padahal dia belum mendapatkannya? Artinya kita juga tidak perlu mengklaim bahwa rezeki saya itu sekian dan di sini sekian. Belum tentu itu akan seperti yang kita harapkan. Apalagi mempercayakan rezeki pada hal-hal yang dilarang, pada benda atau pada orang lain. Ini surah Al-Maidah ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah. Ada kata lah, Allah lah, karena ada takdim di sini. 'Alallahi diawalkan, memiliki makna at-taksir dan takhsis, khususan kepada Allah. Fatawakkalu, huruf fa ini memberikan makna suratul ijabah. Fa itu suratul ijabah. Kalau bahasa kita maka.
bersegeralah untuk bertawakal. In kuntum mu'minin. Ada pertanyaan. Kita mau jawab bagaimana? Jika kalian itu termasuk orang-orang yang beriman. Kalau kalian beriman, kalian harus bertawakal. Maknanya demikian. Kalau Anda beriman kok tidak bertawakal, dipertanyakan keimanan Anda. Gitu? Katanya beriman kok tidak tawakal. Itu dalam surat Al-Maidah. Dalam saat Taubah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini juga memberikan makna takdim juga, wa 'alallahi falyatawakkali. Tetapi ada kesamaan. Fatawakkalu sama dengan falyatawakkal, sama-sama fi'il mudhari'. Yang di atas bergandeng dengan fa jawab, yang di bawah bergandeng dengan lam amar, lam perintah. Semuanya dikemas dan digandengkan dengan fi'il mudhari'. Artinya ketawakalan kita itu sepanjang waktu. Ketawakalan seorang yang beriman kepada Allah itu sepanjang waktu, maka menggunakan fi'il mudhari'. Kalau menggunakan fi'il madhi, sudah sekali tawakal selesai, sudah cukup. Gitu. Tetapi di sini perintahnya dikemas dalam bentuk fi'il mudhari'. Fatafal yatawakkalul mu'minun, maka inilah seyogyanya orang yang beriman itu bertawakalnya kepada Allah sepanjang waktu. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kita harus percaya pada janji Allah. Kalau kita percaya pada janji Allah terkait dengan rezeki, maka satu kekhawatiran kita akan terobati. Kekhawatiran itu berkaitan dengan rezeki. Tawakal di sini jangan diartikan berpangku tangan, ada usaha sebelumnya. Rezeki itu dibagi sebelum manusia lahir. Sebelum kita lahir sudah ada bagiannya masing-masing. Siapa yang bisa mengetahui bagian rezekinya? Nah, itulah menjadi rahasia Allah. Rahasia kita di sisi Allah. Jadi kita tidak tahu. Hikmahnya agar kita berusaha. Kalau kita misalnya masing-masing mengetahui bagian rezekinya, takupannya, wah ini nanti 2019 rezeki kamu akan meningkat. Nanti 2000 musim-musim tertentu akan meningkat. Kalau masing-masing orang mengetahui hal itu, maka ada kemalasan. Kebergantungan kepada Allah itu akan kendor. Ngapain? Saya sudah dikodokkan, sudah ditetapkan Allah rezeki sekian kok. Ngapain harus sholat? Dan sebagainya. Jadi ada hikmahnya kalau kita tidak mengetahui rezeki kita. Inilah. Maka kalau kita sudah tahu bahwa rezeki kita itu sudah dibagi-bagi oleh Allah, maka kenapa kita harus kerja pontang-panting dengan usaha yang menjadikan kita hina di akhirat? Artinya adalah kalau kita sudah tahu bagian kita dibagi-bagi oleh Allah, jangan sampai menerobos batasan-batasan yang dilarang oleh Allah dalam mencari rezeki. Yang peristiwa itu nanti akan menghidangkan kita sendiri di akhirat. Dalam hadis Rasul, likulli malikin hima wahimallahu maharimuhu. Jadi setiap raja itu memiliki batasan-batasan wilayahnya. Batasan wilayah Allah apa? Ada apa-apa yang diharamkan, itu batasannya. Jangan dilanggar. Sedikit, meskipun sedikit. Cuman sekali, meskipun sekali, karena kita tidak tahu kapan kita mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Nah, itu kita tetap pahamkan. Terus kita pahamkan pada diri kita masing-masing untuk menjadi rem yang bisa mengendalikan perilaku kita. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maktubun ala dhahril huti. Jadi sudah tertulis di atas punggung ikan, hut itu bisa jadi ikan paus, wasauri dan banteng, rizqu fulanin, yaitu tentang rezeki si fulan. Fala yazdadul harisu illa juhdan. Maka tidak ada gunanya orang yang tamak terhadap harta, karena dia tidak akan mendapatkannya kecuali kepayahan. Anting tulang kalau memang bukan rezekinya, ya tidak bisa. Nah, kita harus memahamkan pada kita bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga kita, harus tahu batasan-batasannya, batasan waktunya, batasan wilayah kerjanya, dan juga batasan kehalalan, keharaman jenis kerja yang digeluti. Nggak ada pekerjaan lain selain pekerjaan ini, gimana ini? Dihadapkan sama pekerjaan yang di dalamnya ada nilai haram. Kalau tidak bekerja,
Kalau saya keluar dari tempat ini nggak dapat pekerjaan, gimana? Kalau jenengan Bapak Ibu dihadapkan dalam pilihan tadi, dapat pekerjaan, tapi kerjaan itu berbau haram, ada dosa di sana, entah itu riba atau sejenisnya atau yang lain yang haram, atau Anda keluar dari tempat itu tidak dapat pekerjaan. Pilihan mana Bapak Ibu? Jenengan kalau misalkan ngantuk-ngantuk suruh milih yang mana? Milih yang pertama tetap bekerja, tapi yang haram tadi, atau keluar dari pekerjaan itu? Itu konsekuensi dalam berislam. Dalam berislam harus kita buktikan yang demikian itu. Nanti ada pembahasannya juga. Mau pilih yang mana? Konsekuensi juga tuh. Sebagaimana ketika kita sudah bersyahadat, konsekuensinya adalah taat dan patuh terhadap perintah. Harus mau sholat, harus mau puasa Ramadan, harus mau zakat. Karena kita sudah berislam dan itu harus dibuktikan. Sebagaimana kalau kita dibenturkan dalam kondisi seperti tadi. Tetapi kalau kita lihat dalam pandangan ulama fikih ya, bisa diperjelas nanti pertanyaannya. Kondisinya seperti apa toh kondisi yang sebenarnya? Apakah nanti tetap bekerja di situ dengan berbagai syarat? Kemudian ataukah dia harus keluar dari situ karena kondisi yang sudah tidak baik bagi keislaman dan dirinya sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, bahwa rezeki itu sudah dibagi sebelum kita lahir. Itu juga akan menenteramkan diri kita. Makanan apa yang Allah takdirkan untuk kita tidak akan salah masuk dalam ke mulut orang lain. Kadang kan kita pernah mengupas pisang, baru mau makan, karena ada tamu kita letakkan, itu masuk ke mulutnya anak kita itu bisa jadi. Karena memang itu sudah rezeki bagi dirinya. Sudah kita pegang-pegang mau kita makan, kalau memang itu bukan bagian kita, itu nggak bisa kita masukkan. Ternyata kalau mau memasukkan, ternyata jatuh, kotor, nggak jadi dimakan. Jadi seperti itu. Jadi dengan kelemahan kita tidak mengatakan bahwa kita itu bisa hidup tanpa bantuan Allah. Semuanya butuh bantuan Allah. Nah, ini ada contoh yang baru. Penjual makanan yang buta. Jadi yang mengupload adalah si pembeli, masih muda. Dia membeli makanan, satu potongnya itu 3.000. Kemudian ngambil 3 berarti 9.000 dan dikasih uang 10.000. Pembeli ini baru tahu bahwa penjualnya itu buta. Ketika yang jual ini masih geragap-geragap cari tasnya, masih geragap-geragap meraba-raba tasnya di mana. Setelah ketemu tasnya, kemudian dibuka, diperlihatkan kepada pembeli, silahkan ambil sendiri kembaliannya, gitu. Di sana ada pecahan 20.000, 50.000 dan sebagainya, itu ada, sudah ada. Yang sering di daerah UGM ada yang jualan sapu, keset, itu berjalan juga. Tapi kalau azan zuhur di masjid UGM dikumandangkan, dia akan mendatangi suara itu. Ya, itu menjadikan orang yang seperti kita yang melihat kadang bertanya pada diri kita masing-masing. Nah, si penjual ini yang buta itu ditanya sama pembeli, "Bapak, kalau saya memberikan uang kepada Bapak 2.000 padahal tadi harus membayar 9.000. Apakah Bapak tahu?" "Tidak, saya tidak tahu." "Kalau saya mengambil kembalian misalkan 20.000 padahal saya membayar 10.000, yang kembaliannya itu adalah 1.000, apakah Bapak tahu?" "Tidak, saya tidak tahu." "Nah, kenapa Bapak tidak khawatir?" "Kenapa saya harus khawatir? Kalaupun saya tidak tahu, Allah Maha tahu. Dan rezeki saya itu tidak akan salah atau masuk ke tempat orang lain. Itu rezeki saya." Maka kita mengatakan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak tertukar. Min haitsu la yahtasib. Ini min haitsu la yahtasib. Enggak mungkin ini misalnya min haitsu la yahtasib. Bukan rezeki yang tidak disangka. Dari tadi kamu ngarep-ngarep dapat seperti ini kok. Padahal dari tadi dia sudah ngarep-ngarep mendapatkannya. Inilah contoh dari saudara-saudara kita yang dia tidak ragu, tidak yakin rezeki itu tidak akan kemana, tapi memang butuh usaha yang baik untuk menghadirkan di depan kita. Yang ketiga adalah rezeki itu bagi orang hidup. Selama kita masih hidup, jangan khawatir, Allah tidak akan membagikan rezeki kepada kita. Rezeki tidak selalu berupa uang, tidak selalu berupa makanan. Kesehatan itu juga rezeki, ketenangan itu juga rezeki.
Kejernihan berpikir itu juga rizki. Itu tadi yang di awal kita sampaikan, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dan bermanfaat bagi hamba, itu juga rizki. Maka ada rizki yang nampak, ada rizki yang tidak nampak. Ada rizki yang real, bersifat materi, ada yang non materi. Maka menyerahkan urusan kepada Allah menjadikan batin itu tenang. Selama kita hidup, Allah tidak akan memperlakukan rezeki kita sebagaimana orang mati yang tidak diberi rezeki. Artinya Allah tidak akan selalu memperlakukan makhluknya. Kalau kita masih hidup, Allah akan memperhatikan kita. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah bagaimana? Orang yang kufur nikmat Allah, Allah masih kasih rezeki tidak? Masih. Karena itu adalah kebijaksanaan Allah. Maka kemuliaan daripada Allah, Al-Karimnya Allah. Seperti itu. Wah, sama aja dong antara yang kufur dengan yang bersyukur. Terus mau pilih yang mana? Mau pilih yang kufur atau yang syukur? Orang seperti kita harus memilih yang syukur. Sekalipun sama-sama mendapat rezeki daripada Allah, tapi kualitasnya akan selalu berbeda.